Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah tentang jamur. Judulnya adalah patogenesis infeksi jamur. Di sini kita tidak akan bicara terlalu banyak tentang penyakit-penyakit jamur, tapi kita hanya bicara tentang perjalanan penyakitnya atau patogenesis atau patofisiologi dari infeksi jamur itu sendiri. Infeksi jamur itu banyak menyebabkan problem kesehatan masyarakat. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Kita tahu ada infeksi virus seperti hepatitis B, kemudian infeksi bakteri seperti pneumonia akibat bakteri, kemudian infeksi jamur juga ada. Jadi jamur ini tidak bisa disepelekan. Banyak kasus-kasus yang terjadi yang bersifat bisa lokal, bisa sistemik. Infeksi jamur umumnya bersifat oportunistik, ya artinya infeksi ini akan timbul kalau kondisi sistem imun atau kekebalan tubuh seseorang terganggu. Misalnya gangguan imun akibat HIV. Kemudian pasien yang mendapat obat kemoterapi karena kanker, atau orang yang sudah melakukan penerimaan organ tubuh lain, mendapatkan donor dari pasien lain, misalnya donor ginjal, maka dia harus menggunakan obat imunosupresif sehingga daya tahan tubuhnya akan turun karena imunosupresif ini. Nah, pas keadaan seperti ini, Candida jamur bisa menginfeksi. Kemudian jamur juga banyak ditemukan di rumah sakit yang disebut sebagai infeksi nosokomial, atau sekarang lebih populer disebut sebagai healthcare associated infection, HAI. Ini 4 jenis jamur yang paling sering menyebabkan HAI: Candida, Aspergillus, Fusarium, dan Mucorales. Kemudian ada lagi mikosis berat atau penyakit jamur berat yang kita bisa dengar: blastomikosis, coccidiomycosis, histoplasmosis, thalaromycosis, paracoccidiomycosis, porotrichosis. Jadi jamur ini tidak bisa dipandang enteng. Menurut para ahli ada 2 golongan jamur yang sering menimbulkan penyakit, yaitu golongan Ascomycota dan Basidiomycota. Jamur ternyata juga bisa menyebabkan infeksi sistemik, jadi seperti sepsis itu juga bisa. Kematiannya tinggi kalau terkena infeksi sistemik jamur karena biasanya ini terlambat didiagnosa. Karena banyak yang menyepelekan infeksi jamur ini, maka
CDC, Center for Disease Control and Prevention of America, membuat suatu momen tiap bulan September sebagai hari kesadaran atau pekan kesadaran penyakit jamur. Jadi tiap minggu ketiga dari September di setiap tahun diperingati sebagai pekan kesadaran penyakit jamur. Kita lihat di gambar ini, penyakit jamur bisa menginfeksi sedemikian banyak organ tubuh, mulai dari otak, mata, mulut, paru-paru, jantung, kulit, kuku, kaki, bladder, sistemik, organ mulut, dan telinga. Jadi semuanya jamur bisa menginfeksi. Tergantung kalau kita punya daya tahan tubuh jelek, kita bisa terinfeksi. Tapi yang paling sering itu saya rasa ini di kulit ya. Kadang-kadang infeksi di kulit, jamuran, Pityriasis versicolor atau panu, atau Tinea corporis, itu saya rasa paling sering ya. Penularan jamur bisa melalui kontak langsung dari kulit ke kulit. Jadi kalau kalian punya kenalan dalam rumah terkena jamuran kayak panuan atau apa, ini bisa berpindah melalui kontak langsung, atau misalnya satu tempat tidur, satu kamar dengan penderita jamur seperti ini, bisa menular. Jadi ini jenis jamurnya yang bisa menular lewat kontak langsung: Microsporum, Epidermophyton, Trichophyton, Sporotrix, dan Malassezia furfur. Inhalasi. Jamur juga bisa menular lewat inhalasi atau lewat saluran napas, karena jamur itu kan memiliki spora yang terbang di udara ke sana kemari. Kita bisa menghirup, maka ketika menimbulkan penyakit, terjadilah penyakit seperti ini yang akibat jamur Blastomyces dermatitidis dan lain-lain. Nah, ternyata ada juga jamur yang bisa menular lewat dua-duanya, yaitu kontak langsung dan inhalasi. Ini Thalaromyces. Ini adalah gambaran bagaimana jamur menular dari orang ke orang lain, dan bagaimana jamur menginfeksi manusia. Jadi kita lihat sini ada spora, dia terhisap lewat udara, masuk ke paru-paru, kemudian dia dari paru-paru akan menyebar ke seluruh organ, naik ke ginjal, ke saluran usus, otak, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian di kulit juga bisa menyebar ke organ-organ yang sama. Ini adalah patogenesis dari jamur. Ya, kita tahu jamur itu benda asing. Tentunya benda asing itu adalah musuh bagi tubuh kita. Jadi seperti ini. Jadi sistem imun dalam tubuh kita
akan mengenali sel jamur yang masuk sebagai musuh. Bagaimana caranya mengenali? Melalui mekanisme ini, PRRS dan PAMS. Jadi PRRS itu Pattern Recognition Receptors, PAMP itu Pathogen Associated Molecular Pattern. Kita lihat di gambar. Ini adalah sel, sebagian dari sel. Jadi dia memiliki fitur atau struktur yang mengenali jamur. Jadi namanya dektin dan TLR, toll-like receptors komponen kayak gini. Jadi ini adalah jamurnya. Jadi jamur itu mengandung beta 1,3 glukan kitin. Ya. Jadi ininya yang dikenali. Jadi begitu dikenali seperti ini, dia akan menimbulkan imun response. Mulai dari makrofag, monosit, neutrofil, disease cell, dia akan memberikan reaksi seperti ini. Jadi ini adalah proses bagaimana jamur dikenali oleh sel imun kita. Ternyata jamur tidak sedemikian mudah untuk dimatikan. Dia juga cerdik. Dia tidak gampang dimatikan oleh sel imun. Dia mengembangkan faktor proteksi juga. Seperti dia membuat ini yang biru-biru ini, dia melindungi dirinya dengan polisakarida, mannan melanin, sehingga tidak bisa dikenali oleh PAMS tadi. Kemudian dia juga bisa membentuk asteroid body yang bisa mencegah untuk dideteksi atau dimakan oleh imun sistem. Kemudian dia mengembangkan juga titan cell sehingga resisten terhadap ROS. ROS itu adalah salah satu komponen imun juga, jadi dia resisten terhadap ROS jadinya. Kemudian dia mengembangkan juga biofilm. Biofilm itu adalah semacam selaput yang berlendir sehingga dia tidak bisa dimakan oleh sel imun. Kemudian dia juga mengembangkan polisakarida kapsul dan akhirnya dia membentuk di dalam tubuh, dia membentuk hifa-hifa seperti ini yang bisa menancap masuk ke dalam jaringan sehingga tidak mudah dimakan atau dihancurkan oleh fagosit. Bagaimana proses dari infeksi jamur yang invasif? Bisa dilihat di gambar ini. Jadi spora dari jamur terhisap masuk ke dalam paru-paru, kemudian dia berkembang sini. Setelah dia berkembang di dalam sini, lama-lama dia dideteksi oleh makrofag. Kemudian dia akan dimakan oleh makrofag di fagositosis. Di dalam fagosit ini ternyata dia tidak mati. Jadi dia mengalami namanya fogositosis. Jadi dia di dalam
makrofag ini tidak mati, dia hidup, jadi dia berkembang sebagai parasit. Nah ini melalui makrofag ini dia dibawa kemana-mana, sampai ke jantung, sampai ke otak, sampai ke ginjal. Nah di ginjal dia atau di otak misalnya, dia bisa menembus sawar darah otak karena dia menumpang di makrofag ini. Akhirnya dia menimbulkan infeksi jamur di otak. Ini adalah beberapa jenis obat yang sering ada di pasaran. Kita akan membahasnya sedikit. Jadi ada beberapa macam, contohnya azoles. Azoles itu misalnya ketoconazole yang biasa kita dengar, miconazole. Kemudian polyenes itu amphotericin B, nystatin. Kemudian echinocandins, allylamines, dan pyrimidine analogs. Ini adalah gambaran skema bagaimana proses kerja dari masing-masing obat. Jadi kita lihat di sini, yang merah ini adalah ergosterol sebagai pembentuk dari dinding sel, ya. Pembentuk dari dinding sel yang merah ini. Jadi allylamin dan azoles akan mencegah pembentukan dari ini yang merah ini, ergosterol ini. Jadi allylamin mencegah pembentukan, menginhibisi atau menghambat perubahan dari squalen yang kuning ini ke lanosterol. Jadi prosesnya itu squalen dulu, kemudian lanosterol, kemudian menjadi ergosterol. Jadi allylamin menghambat di tahap ini, squalen menjadi lanosterol. Kalau azoles atau ketoconazole, miconazole itu menghambat pembentukan lanosterol menjadi ergosterol. Ini juga polyenes, dia juga menghambat sintesis ergosterol. Jadi karena tidak terbentuk ergosterol, pada akhirnya akan terjadi kematian dari sel jamur ini. Kemudian yang berikutnya itu frigriselfulvin. Ini biasanya oral. Dia bekerja dengan menghambat pembentukan mikrotubul dari sel jamur. Kemudian flucytosin, dia menghambat proses DNA, sintesis, dan RNA. Kemudian sordarin ini menghambat proses translasi protein di ribosom. Ini juga echinocandins, dia menghambat pembentukan beta glukan sintase yang nantinya akan jadi ini. Dia menghambat proses ini sehingga nantinya membrannya juga tidak terbentuk. Kemudian ini triphenylethylens menghambat pembentukan kalsinurin. Ternyata saat ini sudah banyak sekali terjadi resistensi obat jamur juga. Bukan cuma bakteri saja yang mengalami resistensi obat, jamur pun banyak. Jadi kebanyakan biasanya karena pengaruh mutasi, ya.
Contohnya ini ya, biofilm. Jadi karena adanya biofilm itu semacam selaput seperti lendir yang melindungi permukaan dari jamur tersebut, sehingga kalau diserang oleh obat anti jamurnya tidak tembus. Jadi akhirnya jamurnya tidak tembus. Jadi jamurnya akhirnya hidup tetap di dalam karena ada pelindungnya dari luar. Kemudian ini juga polyen tidak bisa merusak lagi dinding sel, polyen ini ya. Kemudian azole resistance. Jadi semua obat jamur ini hampir semua mengalami resisten ya. Jadi ada beberapa jamur yang melakukan mutasi di dalam selnya. Jadi harusnya target jamurnya itu bentuknya misalnya seperti ini. Ini kita lihat ini contohnya. Contohnya ini ya, ini segi 6 ya. 5FC. 5FC ini di sel jamur yang dulu di sini juga harusnya bentuk targetnya segi 6 juga. Tapi karena dia mengalami mutasi, dia mengubah targetnya ini menjadi bentuk bintang seperti ini. Akhirnya tidak cocok masuk. Segi 6 masuk ke bintang tidak sesuai, jadi dia tidak bisa masuk. Suatu obat hanya berfungsi ketika targetnya itu sama dengan bentuk molekul obat tersebut. Jadi kalau di sini segi 6, di sini juga segi 6. Kalau berbeda, dia tidak akan bisa berefek. Ya, seperti itu. Nah, di sini banyak sekali terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Misalnya ini juga yang echinocandin, dia ini bintang. Tapi targetnya menjadi segi 6. Jadi dia tidak bisa masuk jadinya. Ini karena mutasi dari sel jamur tersebut.